Saudara-saudara, tema Sapa Gembala kita pada kali ini adalah sakit kok bersyukur. Dasarnya adalah dari perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 yang berkata, "Aku senang dan rela di dalam kelemahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara-saudaraku, seorang penjahat satu hari merampok rumah seorang kaya. Tapi ia kepergok polisi, terjadilah baku tembak. Dalam baku tembak itu, kedua matanya mengalami cedera. Ia ditangkap, ia dibawa ke rumah sakit. Ternyata para dokter nggak berhasil pulihkan matanya lewat operasi. Ketika dokter beritahu kedua matanya tidak bisa dipakai lagi untuk melihat, penjahat itu berkata, "Dokter, mata jasmani saya memang buta, tapi sekarang saya justru bisa melihat dengan mata hati saya. Dengan mata hati saya bisa lihat dengan sangat terang mana yang baik, mana yang jahat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dulu sebenarnya saya buta, tapi sekarang saya baru benar-benar bisa melihat." Hampir sama dengan penjahat yang bersyukur karena mata jasmaninya buta, Rasul Paulus pun bersukacita, bersyukur justru atas sakitnya, bukan atas sehatnya. Padahal sakitnya bukan main loh ia rasakan dari waktu ke waktu. Sakitnya itu seperti duri yang ditanam si iblis dalam dagingnya. Makanya sempat ia berseru kepada Tuhan sampai 3 kali agar Tuhan sembuhkan sakitnya. Tapi jawaban Tuhan sangat jelas tegas. Kata Tuhan kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Karena jawaban Tuhan itu, Rasul Paulus jadi bisa berkata, "Aku senang dan rela dalam sakit oleh karena Kristus." Oleh karena Kristus yang berikan Paulus kekuatan. "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat," katanya. Memang sejujurnya dan seterusnya, hanya orang yang senang dan rela bisa sungguh-sungguh bersyukur. Senang dan relanya itulah yang jadi dasar bagi Rasul Paulus untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa sih yang buat Rasul Paulus senang, rela, bersyukur dalam sakitnya? Ini pertama, ia senang, rela, bersyukur karena Tuhan pakai sakitnya supaya ia bisa tetap hidup rendah hati dan tidak pernah tinggi hati. Mengapa? Sebab orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa seperti halnya Rasul Paulus memang selalu mudah, selalu bisa jadi seorang yang tinggi hati. Seperti pengakuan Rasul Paulus sendiri, "Sekiranya aku hendak bermegah, hendak tinggikan hati, aku mengatakan kebenaran." Itu memang kenyataannya. Paulus sangat dipakai Tuhan. Ia tidak berlebihan. Dasarnya amat kuat bagi dirinya untuk tinggikan diri. Tak seorang pun bisa menyangkalnya. Tapi bila itu sungguh-sungguh terjadi, bila Paulus sungguh-sungguh jadi tinggi hati, maka ia dalam bahaya. Ia ada dalam bahaya, dirinya bisa berhenti jadi pengikut Kristus. Sebab Kristus itu seumur hidupnya rendah hati. Karena itu, hanya orang yang rendah hati sebetulnya bisa jadi pengikutnya. Orang tinggi hati tidak pernah bisa jadi pengikutnya. Ia juga ada dalam bahaya, tidak bisa dipakai lagi oleh Tuhan untuk tinggikan dan muliakan Tuhan. Sebab orang yang tinggi hati hanya pakai Tuhan untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Makanya Rasul Paulus merasa Tuhan itu sungguh baik kepadanya. "Supaya aku jangan tinggikan diri," katanya, "maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan tinggikan diri."
Bila Tuhan mau pakai Rasul Paulus atau siapapun sebagai alat dan saksinya yang luar biasa, ia selalu bisa pakai segala kelemahan apapun, termasuk sakit penyakit, untuk jaga dirinya, supaya ia bisa tetap rendah hati, tidak pernah tinggi hati. Kedua, ia senang rela bersyukur karena Tuhan pakai sakitnya supaya ia bisa tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Karena sakitnya, Rasul Paulus harus selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Tidak ada sedetik pun di dalam hidupnya di mana ia tidak mohon kekuatan dari Tuhan, supaya ia bisa tanggung dan atasi sakitnya. Justru dalam ketergantungan hidupnya kepada Tuhan, ia bisa rasakan satu keajaiban. Keajaiban bahwa dalam sakitnya ia malah bisa melayani Tuhan, saksikan kasih Tuhan lebih banyak, lebih jauh daripada siapapun, termasuk dari para murid Yesus lainnya. Keajaiban itulah yang buat Rasul Paulus bisa secara spontan berkata, "Aku senang, aku rela," dan karena itu ia bisa bersyukur di dalam kelemahan, dalam sakitnya, oleh Kristus yang beri aku kekuatan. Sebab jika aku lemah, aku sakit, maka aku kuat, aku bisa tanggung dan mengatasinya. Seorang aktivis gereja pernah alami hal serupa. Ia sakit kanker tulang punggung stadium 4. Kalau bergerak sedikit aja, termasuk ganti pakaian, ia bisa merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi dalam sakitnya, ia malah sangat bersyukur kepada Tuhan. Ia berkata, "Tuhan itu sungguh baik kepada saya. Ia kasih saya sakit kanker sebagai undangan istimewa untuk bisa ketemu Tuhan sebentar lagi." Begitu rindunya ia untuk ketemu Tuhan sehingga keajaiban pun terjadi. Ia bisa kurang rasakan sakitnya. Ia bisa bertemu Tuhan dengan tenang dan senang. Maukah dalam segala kelemahan kita, termasuk dalam sakit, kita tetap bisa senang, rela, bersyukur kepada Tuhan? Bila mau, sungguh mau, hiduplah tetap rendah hati. Jangan tinggi hati. Hiduplah bergantung setiap saat kepada Tuhan. Seperti kata pemazmur, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Biarlah setelah itu keajaiban demi keajaiban boleh kita alami dan saksikan. Dalam kelemahan, termasuk dalam sakit kita, justru kita beroleh segala kekuatan untuk bisa menanggung dan mengatasinya. Sehingga hati kita bisa senang, bisa rela, bisa bersyukur kepada Tuhan. Sampai membuat orang bertanya-tanya, sakit kok bersyukur? Dan saat itulah kita sungguh-sungguh sangat tinggikan dan muliakan Tuhan. Amin.